Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang merangkum berbagai berita viral hari ini dan juga ada berita-berita yang gak penting sebenarnya tapi menggemaskan. Ya langsung saja kita simak berita pertama. Dan inilah berita pertama, kita menyoroti tentang kasus yang benar-benar viral ini dibahas di media sosial, yaitu gaya hedon ya Sekda Riau ini, baik istrinya maupun putrinya. Sekda Riau sendiri SF Haryanto sempat juga tertangkap fotonya menggunakan sepeda Brompton ya. Namun kemudian istri dan anak-anaknya nih ya menggunakan barang-barang branded yang mahal-mahal, tas Hermes, begitu Gucci, Louis Vuitton dan lain sebagainya. Dan Gucci dipamerin. Harganya anjay. Dan yang menarik ini kemudian Sekda Riau melakukan klarifikasi sampai menggelar jumpa pers mengatakan bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto lama, maka harus diluruskan karena bisa mengundang fitnah katanya ya. Kan main coklat ya? Nih, sama ya? Sama. Nah, nih, oke. Terus 70 juta kan ya? Pakai. Nah, sampai tak kalau saya bisa jawab. Tinggal enggak percaya. Oh, ini percaya sama kan? Foto itu diambil sekitar tahun 2015 sampai 2019. Jadi sudah lama sebenarnya sebelum dia menjabat sebagai Sekda Riau. Saat itu SF Haryanto ya menjabat sebagai Kementerian Pekerjaan Umum RI. Ya sama aja berarti udah lama dong, kan pejabat juga dulu ya tahun itu ya 2017 sampai 2019 ketika foto-foto yang beredar di media sosial itu. Nah ini kemudian dikatakan juga klarifikasinya oleh Sekda SF Haryanto ini bahwa benda-benda atau barang-barang branded tersebut adalah barang KW katanya ya. Yang dipakai istrinya itu dibeli di toko Lorian Second, lantai 1 Mangga 2. Monggo silakan dicek begitu ya kata Sekda Riau. Silakan di cross check, ini wartawan atau netizen ya yang berjiwa detektif ini mungkin bisa ngecek, tapi kayaknya nggak perlu jauh-jauh ngecek ya. Ini membuat orang tetap saja nggak percaya meskipun sudah memberikan datanya, bahkan sudah ngeborong ini ya. Barang-barang menurut Sekda Riau sini bukan ngeborong ya, tapi memang itu yang digunakan oleh istrinya bahwa semuanya KW ya. Tapi kemudian ini juga ada klarifikasi juga ya, karena ada foto juga istri Sekda Riau ini tengah makan di restoran mahal, itu restoran Salt Bay ya, yang kalau netizen tahu tentunya ya, udah terkenal ini chefnya yang itu, yang keren pakai kacamata hitam terus kalau ngasih garam gayanya gini kan. Itu menunya mahal sekali ya. Nah ini istri Sekda Riau tersebut foto di restoran itu. Menurut Sekda Riau, SF Haryanto, istrinya hanya memesan es krim di situ seharga 350 ribuan lah ya. Jadi kemudian foto-foto. Jadi tidak bermewah-mewah, bahkan ketika berjalan ke luar negeri, karena foto-foto tengah jalan-jalan ke luar negeri itu banyak sekali, mengatakan bahwa itu sebenarnya naik ekonomi hanya sekitar 14 juta lah biaya yang dihabiskan untuk 7 hari karena menginapnya juga di apartemen biasa dan rame-rame bersama teman-temannya. Namun demikian tetap saja ini menjadi sorotan karena nyatanya video-video dan foto-foto terus beredar ya. Rupanya putri Sekda Riau ini hobinya kalau kata bahasa gaul sekarang itu flexing gitu ya. Pamer kekayaan. Fenomena flexing ini memang marak sekali ketika media sosial ini banyak digunakan. Jadi isi dari TikTok atau media sosial putri Sekda Riau ini penuh dengan flexing tadi ya. Tanpa putrinya ini tengah berbelanja di sebuah toko barang-barang branded yang sama sekali nggak kelihatan kayak di ITC Mangga 2 ya, kayaknya malah di Pacific Place itu. Itu videonya juga beredar, kemudian juga beredar ulang tahun ke-17 di hotel mewah Ritz-Carlton yang pasti bukan KW begitu ya. Namun ini semua dibantah oleh Sekda Riau mengatakan bahwa ya itu
sudah lama, putrinya sekarang itu kan ulang tahun ke-17, putrinya sekarang udah usia 30. Jadi itu video lama ya. Ya seakan-akan mengatakan bahwa itu apa ya, old money begitu ya, sudah dulu kaya. Tapi nyatanya rekam jejak dari Sekdario tidak mengatakan seperti itu karena memang ternyata sudah lama mencurigakan ya. Ini menurut catatan saya dapat dari netizen ya. Ini pertama, kasus SF Haryanto menjadi saksi, memang masih menjadi saksi semua ya. Pada kasus pengadaan pipa transmisi di Kabupaten Indrahilir, Provinsi Riau, saat itu SF Haryanto menjabat Kadis PUPR ya, pernah diperiksa Ditreskrimsus Polda Riau ya dalam dugaan kasus pengadaan dan pemasangan pipa transmisi ya. Dan ini juga beberapa kali menjadi saksi, kemudian juga menjadi saksi dalam kasus Pon Riau ini ya. Dalam perkara kasus Pon Riau, SF Haryanto memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru ini sempat memberi kesaksian yang berbelit-belit begitu ya menurut catatan, bahkan memancing emosi Hakim Majelis Bahtiar Sitompul. Nah ini kemudian jadi sudah nggak asing berurusan dengan hukum rupanya ya meskipun masih baru menjadi saksi. Ini juga pada tahun 2015 hingga 2016 SF Haryanto ini juga menjadi saksi kasus korupsi pemotongan anggaran saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Nah ini rekam jejaknya seperti itu sehingga tentu saja ini membuat netizen atau publik tidak percaya ya bahwa ini old money begitu. Apalagi sibuk mengklarifikasi karena kalau orang old money biasanya ya kalau memang udah kaya dari dulu kayaknya nggak perlu flexing deh ya kan gitu. Berita kedua kami menyoroti berita yang ramai beredar bahwa Jokowi tengah mempersiapkan ya duet Prabowo Ganjar. Memang unik ini Presiden Jokowi yang sudah akan pensiun ini memang seperti terkesan sibuk ya mempersiapkan penggantinya. Bukan pensiun dengan tenang ya tapi sibuk mempersiapkan siapa yang akan menjadi penggantinya dan kabarnya ini yang disiapkan adalah Prabowo Ganjar. Kabar ini tersebar dikarenakan Jokowi mengajak Prabowo dan Ganjar untuk menemui petani di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ya. Saat itu ada Prabowo juga dengan Ganjar dan Jokowi melakukan selfie ya. Setelah foto tersebut beredar langsung juga beredar ya bahwa Jokowi berupaya menduetkan Ganjar dengan Prabowo untuk pemilu 2024. Dengan mengajak tampil bersama di Kebumen tersebut. Dan memang di beberapa kesempatan Jokowi seperti mengendorse dua-duanya ya. Ganjar dikatakan calon presiden itu berambut putih dan lain sebagainya. Kemudian Prabowo juga dikatakan sekarang sudah waktunya Prabowo. Sehingga wajarlah kemudian orang beranggapan sepertinya ujung-ujungnya ini Jokowi akan mengendorse atau mendukung Prabowo dan Ganjar ya. Ya. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo mengakui partainya membuka kesempatan untuk menggait Ganjar Pranowo ya sebagai wakil karena dianggap Prabowo ini lebih senior. Dan demikian juga PDIP mengatakan bahwa duet tersebut dimungkinkan, namun menurut Sekjen PDIP nih Hasto Kristianto ya mengatakan bahwa calon presiden harus kader Partai Banteng jika koalisi dengan partai lain. Jadi harusnya komposisinya Ganjar Prabowo begitu ya. Jadi tampaknya ini memang duanya sudah siap berduet, hanya posisinya ini yang masih dipermasalahkan ya. Apakah Prabowo Ganjar atau Ganjar Pranowo. Apapun itu kita lihat apakah mampu ya bersaing dengan Anies Baswedan ini nantinya. Karena kalau menurut survei begitu ya, beberapa survei mengatakan ini elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo ini naik, tapi itu survei. Kita sampai kepada berita ketiga, ini membahas tentang Megawati ya, yang statementnya ini memang selalu kontroversial. Kali ini mengatakan bahwa ada calon presiden yang diketahui menimbun harta kekayaan lewat korupsi. Hal tersebut disampaikan oleh Megawati dalam peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa ya. Dan Megawati mengatakan bahwa sebenarnya sudah mengetahui calon presiden yang korup tersebut, namun didiamkan saja karena ujung-ujungnya nanti bakal digelandang oleh
KPK dan dijebloskan ke penjara. Begitu kata Megawati ya. Maka hati-hati kalau memilih jangan terprovokasi ya, jangan sampai salah pilih calon presiden yang korupsi, begitu kata Megawati. Tapi tidak menyebutkan nama ya. Ini yang ramai dibahas, siapa kira-kira yang dimaksud oleh Megawati calon presiden yang korupsi, karena kalau kita lihat rekam jejak justru Ganjar Pranowo yang disebut-sebut ya, namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi iktp. Demikian juga ini Anies Baswedan ya, sempat disebut-sebut dalam kasus Formula E. Tapi jika yang mengatakan ini Megawati, apalagi tadi seperti ada kode ya, ya saya diamkan saja karena ujung-ujungnya akan digelandang oleh KPK. Apakah ini artinya sebentar lagi Anies Baswedan akan digelandang ke KPK begitu ya, akan di KPK-kan dan dipenjara ya. Ini membuat orang berspekulasi statement ini, apalagi tidak disebutkan nama. Padahal kalau bicara tentang korupsi ya publik tahu ya, sebenarnya kader-kader PDIP sendiri yang paling banyak juga ini ya yang terjerat kasus korupsi. Kita sampai berita keempat, membahas tentang ayah dari Mario Dendi Satrio ini ya, Rafael Aluntri Sambodo, yang sama sekali tidak nongol ya, tidak tampak batang hidungnya sejak kasusnya ini mencuat ya, mulai dilakukan penyelidikan oleh KPK terkait dengan jumlah hartanya yang tidak wajar. Nah, ketidakmunculan dari Rafael ini menimbulkan spekulasi ya, karena tidak sekalipun Rafael ini membesuk anaknya Mario Dendi Satrio. Ini berbeda dengan teman-teman Mario yang juga terjerat kasus itu seperti Shane Lucas dan Agnes sendiri ada ya kakaknya yang menyinggung. Tapi Mario ini tidak sekalipun dibesuk. Ini menimbulkan spekulasi bahwa ayah dari Mario Dendi Satrio ini tengah mempersiapkan diri untuk kabur ke luar negeri. Menanggapi hal tersebut, KPK mengatakan menghimbau ya agar Rafael ini tidak kabur ke luar negeri dan menghadapi saja proses hukum. Namun KPK belum bisa menerapkan pencegahan atau cekal ya, karena kasusnya masih dalam proses penyelidikan, belum naik ke penyidikan. Nanti jika sudah naik ke penyidikan baru bisa dilakukan cekal. Nah, hingga saat ini KPK baru bisa menghimbau ya, hati-hati jangan sampai seperti Harun Masiku nanti ini KPK-nya kecolongan. Ya, meskipun KPK yakin ya bahwa Rafael ini tidak akan melarikan diri. Ya, namun demikian saya juga yakin sebenarnya Rafael nggak kabur, karena kan biasanya kasus di Indonesia ini lama-lama hilang-hilang sendiri. Jangan lagi Rafael ya yang hartanya ini ratusan miliar ya. Kasus 300 triliun di Kementerian Keuangan pun sekarang tampaknya sudah memudar ya, lama-lama hilang. Jadi mungkin Rafael sabar aja, nggak perlu kabur, lama-lama juga hilang sendiri mungkin kasusnya seperti kasus-kasus lain. Kita sampai kepada berita kelima, berita terakhir seperti biasa. Ini beritanya berita nggak penting ya, tapi menggemaskan. Kali ini dari Ketua MPR Bamsud atau Bambang Susatyo, yang komentarnya nih bikin gemes ya, karena Bamsud lagi-lagi ini mengangkat isu Suriah Iran begitu ya, mengatakan bahwa jangan sampai Indonesia seperti Suriah dan Irak, jadi harus hati-hati. Tentu saja ini banyak dikomentari oleh netizen, karena kata-kata ini sebenarnya ya semua orang tahu sepertinya ditujukan kepada Anies Baswedan, karena kata-kata inilah yang digunakan para buzzer dulu ya untuk menakut-nakuti pemilih agar tidak memilih Anies Baswedan pada Pilgub lalu ya. Jangan sampai Jakarta menjadi seperti Suriah. Nah, akhirnya Anies Baswedan menjadi gubernur dan Jakarta ya tampaknya nggak jadi Suriah. Nah, sekarang narasi itu tampaknya digunakan lagi oleh Bamsud, mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi Suriah atau Irak, karena jika terjadi perpecahan maka perang saudara bukan tidak mungkin akan terjadi. Nah, ini yang dianggap oleh beberapa pihak hanya menggunakan narasi-narasi buzzer untuk menakut-nakuti dan untuk menyudutkan Anies Baswedan ya. Memang Bamsud ini kerap melontarkan statement-statement yang kontroversial ya. Di antaranya ini Bamsud pernah mengusulkan agar pemilu ditunda atau bahkan gak usah ada pemilu karena pemilu ini
membuat perpecahan begitu ya. Terakhir soal Suriah ini ya, Bamsud mengingatkan agar masyarakat Indonesia ini selalu menjaga kesatuan dan persatuan ya, jangan sampai mudah dipecah belah begitu ya. Padahal siapa sebenarnya yang memecah belah ini juga perlu pembahasan khusus ya, karena pada kenyataan kondisi kita yang terpecah ini juga terjadi akibat polarisasi demi kepentingan politik. Demikianlah inilah berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti terus ya berita-berita di Inilah Berita maupun program-program lainnya di YouTube channel inilah.com. Saya Rahma Sarita, jangan lupa subscribe dan komen ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.